gitu. Nih dua sepupu itu aku sebagai satu cewek yang harus memerankan 5 karakter yang berbeda. Sampai hampir mau pingsan segala macem sih Kak. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Hai Kak. Hai Yoriko, apa kabar? Oh biar terang, Yoriko sebelumnya terima kasih banyak malam ini sudah mau bergabung di Ngasik episode 2 dari beasiswa sampai film. Terima kasih juga. Yoriko, Iya. mungkin bisa sapa-sapa dulu kepada Sobat 21 yang sudah hadir malam ini. Mungkin banyak yang udah gak sabar nih pengen tahu apa sih dari beasiswa itu sampai film itu gimana? Oke, aku mau bilang hai dulu untuk semuanya. Thank you udah join di sini. Hai semuanya, semoga baik-baik aja. Mungkin pertanyaan kakak tadi ya, aku gimana ceritanya bisa dapat beasiswa dari SD sampai sekarang ya kak ya? Nanti sabar. Oke. Tenang, sabar. Iya, kita sabar juga nih. Kita cerita berarti. Iya benar. Oke, Yoriko gimana nih kabarnya? Sehat kah? Lagi ngapain sekarang aktivitasnya? Aku alhamdulillah baik. Aku sekarang aktivitasnya ini baru mulai kuliah sih kak, baru mulai kuliah tapi online juga kuliahnya gitu. Kuliah online juga ya. Kuliah Nah, online. di masa new normal ini apakah Yoriko sudah mulai beraktivitas kembali kah? Atau udah mulai syuting lagi? Atau mungkin udah mulai keluar-keluar kemana gitu? Kalau aku sih palingan kemarin ada photoshoot 1 kali karena memang aku sebelumnya di Banjarmasin kan kak selama masa PSBB ini aku di Kalimantan waktu itu di Banjarmasin dan baru mulai berkegiatan pas kemarin pulang ke Jakarta sih dan itu pun baru photoshoot aja sih gitu. Masih kalau untuk syuting belum sih kak. Gitu. Oh masih baru beberapa kegiatan aja ya, belum yang gimana banget ya? Iya baru beberapa Nah, kegiatan. terus selama pandemi kemarin ini udah 3 bulan, stuck gitu aja di rumah. Aktivitasnya ngapain aja sih nih, Yoriko? Aku banyak sih kak sebenarnya, malahan nggak gabut sih menurut aku. Malah gabut karena memang aku ada kegiatan, kemarin ada kegiatan, aku ikutan online kelasnya Harvard University. Abis itu aku juga kemarin ada guitar lesson, abis Wow. kegiatan lagu gitu-gitu sih. Aku sempat boxing juga itu pas masih awal-awal corona gitu, tapi kan makin lama makin takut gitu, ngeri kan maksudnya kontak sama orang lain, jadi akhirnya ya istirahat aja gitu, tapi lebih kegiatan yang mungkin ikutan seminar online, lebih ke situ sih kak. Oke. Apakah Yoriko nemuin hobi baru nih selama pandemik ini? Kadang saking nggak taunya gitu mau ngapain, wah ternyata gue punya hobi baru nih gitu. Banyak sih kak, mungkin lebih ke ini kali ya, gitar kali ya. Aku tadinya maksudnya bisa main gitar tapi nggak yang bener-bener mendalami banget gitu. Terus sekarang pas lagi masa pandemi gini aku ada kesempatan untuk bener-bener belajar main gitar gitu. Jadi menurut aku pandemi ini lumayan berguna juga sih kak, kayak jadinya ada waktu untuk mempelajari hal yang baru gitu. Setuju. Jadi kita tetap produktif ya. Iya bener. Nah, ngomong-ngomong pandemik ini katanya Yoriko ini termasuk angkatan yang wisuda online. Bener gak sih? Betul, maksudnya lebih ke lulus online sih kak, bukan wisuda online ya. Kalau aku ya mungkin beda, mungkin ada teman-teman lain yang memang wisudanya online. Tapi kalau aku dari pihak sekolah aku nggak mau sih wisuda online karena kita maksudnya sedih aja gitu, masa goodbye-goodbye-annya online gitu kan. Jadi kita akhirnya menunggu untuk bener-bener kondisi mendingan untuk ngelakuin wisuda yang langsung gitu. Karena menurut aku juga, maksudnya angkatan aku tuh di sekolah bener-bener yang kompak banget gitu loh kak. Kompak banget, terus deket banget. Jadi memang yang nggak beras, ya gimana ya, nggak tega aja sama kayak nggak bisa gitu kalau misalnya harus graduationnya online gitu. Jadi kita menunggu. Saking stick together-nya ya, kayak aduh masa ngomong. Oke, mantep banget nih Yoriko. Judul inspirasi malam ini dari beasiswa hingga ke film nih, menarik banget nih. Jadi Yoriko ini katanya dapat full beasiswa dari SD sampai kuliah. Wow. Aku tuh merinding banget pas tahu ini tuh. Itu Yoriko bisa ceritain nggak
gimana itu bisa dari SD sampai kuliah Yoriko dapat full beasiswa? Oke, jadi ceritanya itu, ini semua berawal dari pas aku masih SD, masih pas di Banjarmasin. Jadi awalnya itu aku ikutan lomba namanya Jagoan Cerdas Indonesia, dan di situ itu aku bener-bener yang di lomba itu kita dilihat kayak kita tuh gimana di akademis sama di non akademis gitu. Dan kebetulan alhamdulillah aku waktu itu lolos seleksi yang di Banjarmasin mewakili Kalimantan Selatan. Dan aku akhirnya berangkat ke Jakarta untuk mewakili Kalimantan Selatan bersaing dengan 30 anak-anak dari 30 provinsi di Indonesia waktu itu. Terus habis itu alhamdulillah aku di situ juara umum, makanya aku dapat beasiswa Kak. Tapi aku waktu itu menangnya pas masih kelas 5 SD. Jadi akhirnya dari pihak sekolahnya mereka mungkin ada pertimbangan macam-macam, akhirnya mereka kasih aku beasiswa dari kelas 6 SD gitu. Kira aku pindah ke Jakarta dari kelas 6 SD sampai, dan beasiswanya sebenarnya cuma dari kelas 7 sampai kelas 9. Tapi karena abis itu kan aku pindah kan, jadinya karena memang aku di Banjarmasin tadinya, terus pas kelas 5 juga menangnya, jadi tambahin dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP. Dan pas udah lulus SMP, aku mau pindah sekolah, tiba-tiba dari pihak sekolah dari pihak sekolah aku, Sekolah Global Sevilla International School, itu mereka tiba-tiba manggil aku dan orang tua aku. Tiba-tiba mereka bilang kayak, kita pengen ngasih Yoriko beasiswa lagi sampai lulus gitu. Jadi aku yang kayak kaget dong. Kaget, dan maksudnya bener-bener ya itu kesempatan yang nggak kita bisa dapat 2 kali gitu Kak. Jadi kalau kita bisa dapat kesempatan itu, why not gitu, kita harus ambil kayak gitu sih. Mantap. Ini tepuk tangan online dulu nih Sobat 21 di kolom komentar buat Yoriko ini. Keren banget. Gokil. Nah, kalau menurut Yoriko sendiri nih, apa sih arti pendidikan menurut Yoriko? Dan apalagi kan Yoriko kan seorang atlet dan penyanyi juga. Itu gimana itu ngebagi waktunya? Oke. Kalau menurut aku ya, mindset aku dari awal itu pendidikan tuh pasti prioritas nomor 1 Kak. Meskipun aku punya karir di dunia entertainment, kalau misalnya aku nggak, dengan pendidikan aku juga nggak seimbang, menurut aku nggak apa ya, ngerasa ada yang kurang aja gitu. Jadi menurut aku pendidikan emang nomor 1, karena memang tujuan utama aku pindah ke Jakarta juga karena pendidikan kan Kak. Gitu sih. Jadi memang ya sepenting itu pendidikan buat aku gitu sih. Dan aku tuh jujur ya, saking pentingnya pendidikan buat aku sekolah mungkin banyak teman-teman yang dari kalangan artis juga, yang pemain film atau segala macam, mungkin mereka ngerasa waktunya emang penuh banget gitu, dan mereka decide untuk homeschooling karena supaya mereka bisa menyesuaikan kan. Tapi kalau aku tetap ambil sekolah formal karena aku pengen ngerasain gimana sih indahnya masa SMA gitu kan sama teman-teman. Betul. Karena kan semua orang bilang kalau masa SMA tuh masa yang paling indah kan, Kak, paling seru kan. Betul. Aku pengen ngerasain juga gitu, biar bisa jadi ngerasain gimana sih anak-anak normal yang lainnya yang kayak kerjaannya sekolah, pulang sekolah, les kayak gitu. Jadi aku ngerasain itu juga sih sebenarnya. Gitu. Pendidikan nomor 1 ya, yang penting nomor ya. 1. Luar biasa, nomor 1. Nah, ngomong-ngomong tadi pengen ngerasain masa-masa indah di SMA. Kalau netizen bilang tuh ngerjain tugas tuh enakan mepet dibandingkan di awal-awal. Nah, kalau Yoriko ini nih yang udah full beasiswa, yang pinter, yang pendidikan tadi bilang nomor 1, Yoriko ini termasuk tipe yang mana nih? Kalau ngumpulin tugas yang mepet atau dari jauh-jauh hari? Oke, kalau aku tuh sebenarnya lebih yang ngerjain tugas jauh-jauh hari sih Kak. Karena menurut aku kalau misalnya kita nyicil nih Kak, nggak bakalan berasa gitu. Justru kalau mepet banget tuh kita yang ada gerasak-gerusuk dan hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi menurut aku selama ada waktu untuk nyicil, why not gitu. Lagian kalau kita nyicil suatu tugas gitu kan nggak berasa, kayak kita ngerjain dikit, tahu-tahu selesai aja kayak gitu. Dan menurut aku tuh saran juga sih buat teman-teman semua, mungkin kalau ngerjain tugas bisa kayak gitu, dicicil aja. Even kadang ada tugas-tugas nih yang kayak belum disuruh ngerjain, aku ada waktu, aku kerjain aja gitu. Maksudnya ntar tinggal, misalnya udah disuruh ngumpulin, kayak tinggal kumpulin aja, kayak gitu sih. Biar lebih gampang. Luar biasa. Ngapain harus pusing-pusing kalau bisa lebih gampang kan? Betul. Tapi emang kadang tuh mepet tuh lebih uji nyali ya. Maksudnya Iya, udah bener. buru-buru. Gokil. Nah, Yoriko,
Iya, Kak. Tadi kan udah dapat beasiswa tuh full. Nah, ada tipsnya sendiri nggak sih dari Yoriko ini untuk mendapatkan atau mencari beasiswa nih agar wah ternyata pendidikan gue dapat beasiswa nih luar biasa. Mm-mm. Oke, kalau tips dari aku sendiri, pastinya buat teman-teman semua ya nih ya juga ya. Ya intinya kalian lakuin aja yang terbaik, nggak usah mikirin, oh ntar kalau misalnya gue udah gini, ntar hasilnya nggak ada apa-apa, nggak usah mikirin kayak gitu. Menurut aku kita intinya harus lakuin yang terbaik aja, usaha yang terbaik, karena menurut aku sesuatu yang kita udah berusaha yang terbaik tuh pasti ntar at the end pasti bakal ada hasilnya gitu. Karena selama ini jujur aku tuh ngelakuin yang terbaik aja dan alhamdulillah hasilnya aku bisa dapat beasiswa dari SD sampai SMA sampai kuliah malahan gitu kan Kak. Jadi menurut aku just try your best at everything gitu sih di situ. Just try your best at everything. Setuju banget. Yang penting kita usaha dulu nih yang terbaik ya. Insya Betul, Allah nanti hasil akhirnya pasti juga yang terbaik. memuaskan, iya betul. Oke, lanjut ya Yoriko ya. Iya Kak. Oke. Mengawali karirnya di grup Tenable ya. Yoriko Iya, sendiri kangen nyanyi nggak sih ini? Aku masih wah, kangen banget ya ampun, itu aku umur berapa? kangen banget ya. Ya ampun, Itu bisa dijelasin nggak sih itu umur berapa dan aku lupa loh ini apakah ini awal banget gitu? itu kayaknya tuh SMP deh kayaknya, iya nggak sih, kayak SMP deh. Karena masih bandoan gitu Kak. Aku sekarang mah udah boro-boro mau pakai bando-bando gitu. Dulu masih bandoan ya. Masih bandoan dulu, masih sering pakai bando. Itu kapan ya? Lama banget kayaknya. Itu pas awal-awal di Tinebel, dan jujur ya kangen banget sih Kak nyanyi gitu. Dan aku sih pengennya sekarang memulai lagi karir aku di dunia musik, di menyanyi dengan, tapi kali ini sendiri gitu. Masih kan waktu itu udah pernah ngerasain dengan girl band gitu kan sama Tinebel gitu. Betul. Ya sekarang insya Allah doain aja semuanya teman-teman Kak, doain aku semoga bisa punya single sendiri secepatnya. Udah ada bocoran belum nih kira-kira dalam waktu dekat ini atau masih lama gitu atau udah tinggal disiapin gitu? Insya Allah doain aja secepatnya. Ini lagi proses aja sih untuk nyusun bakal gimana-gimananya gitu. Yes, kita tungguin ya. Nyanyi bentar lagi. Acting udah keren banget. Pendidikan nomor 1 luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Yoriko. Luar biasa. Nah Yoriko nih, Iya Kak. berperan sebagai Wati di trilogi film Dilan nih juga salah satu yang mencuri perhatian nih. Yoriko bisa diceritain nggak sih awal mulanya pas ditawarin perannya sebagai Wati di trilogi film Dilan ini? Oke. Fun fact, waktu itu pas aku lagi di ada sepupu saya di situ. Iya, ada sepupunya itu. Fun fact, lanjut. Jadi fun fact waktu itu pas lagi lebaran tuh Kak. Ini rezeki anak soleh kali ya pas lagi lebaran gitu. Pas lagi lebaran. Soleha ya. Aku lagi di Malang kan waktu itu, lagi di Malang pas lagi kumpul-kumpul sama keluarga, tiba-tiba aku dapet DM dari salah satu tim castingnya Mas Fajar Bustomi, yaitu Mas Gilang waktu itu. Aku di DM, Yuriko bisa datang ke kantornya Falcon Pictures nggak, dibilangin gitu. Dan aku yang kayak, oh iya Mas bisa, kira-kira untuk kapan gitu dan untuk project apa katanya. Terus nggak dikasih tahu, kalau bisa secepatnya dan datang aja pokoknya, dia bilang gitu. Jadi belum tahu tuh mau ngapain tuh. Nah di waktu itu aku kirain Dilan itu udah kelar syuting, karena aku dulu kan kayak Vanessa, terus kayak udah ada apa Dilan gitu, akhirnya udah kelar syuting, ternyata itu cuma video klip kan waktu itu. Gitu, jadi aku kirain tuh emang oh filmnya kalau Dilan mah udah kelar kali gitu kan, jadi nggak ada kepikiran ke sana. Terus akhirnya aku excited tuh pas Mas Gilang bilang gitu, akhirnya aku langsung berangkat besoknya, langsung pulang dari Malang balik ke Jakarta dan datang tuh ke kantornya Falcon Pictures. Dan tiba-tiba sampai situ aku dikasih skrip, dikasih skenario nya gitu, nih kamu jadi Wati di film Dilan gituin. So kayak hah, dan kayak maksudnya seseneng itu loh Kak, karena siapa sih yang nggak baca bukunya Dilan gitu, dan siapa yang nggak tahu gitu, dan se famous itu kan trilogi Dilan ini. Jadi aku pas di situ bersyukur banget sih bisa dapet kesempatan untuk berperan sebagai Wati di film Dilan.
luar biasa. Jadi langsung nggak mikir lagi ya. Wah, begitu Iya, langsung langsung gas ditawarin. gas gas Wah, langsung gas. gas banget. Lanjut nih, Eh, Riko. Selama 3 tahun berturut-turut nih promo bareng, syuting bareng, ini udah bisa menjadi keluarga banget ya di film Dilan. Momen apa betul. sih yang Yuriko nggak bisa lupain banget selama 3 tahun berturut-turut ini di film Dilan? Kalau ditanya itu sih jujur aku nggak bisa jawab sih Kak, karena menurut aku memang every moment yang aku spend sama mereka tuh benar-benar semuanya apa ya, berharga banget sih menurut aku. Kayak maksudnya ngelihat mereka bangun tidur terus yang kayak kecapean nggak tahu tadinya tidur berapa jam di lokasi, datang ke lokasi eh ada kayak gitu tuh kangen banget, kayak semuanya dikangenin. Dan maksudnya karena kita semuanya deket banget kan Kak, jadi kekeluargaannya tuh di Dilan tuh luar biasa, dan kita semua udah kayak ya udah kayak keluarga, jadi bener-bener yang sedekat itu. Dan semua momen itu berharga menurut aku. Dan kayak Vanessa gitu kan, aku Zulfa Vanessa kita bertiga tuh beneran sahabatan deket banget Kak, kayak promo nggak promo kita tetap jalan kayak gitu tuh. Habis itu kayak cowok-cowoknya juga kayak gitu, Omar, Debo. Kalau Iqbal kan, Iqbal kalau lagi di Indo kita main, tapi karena dia posisinya jauh Hmm. jadi kadang kayak di grup doang chatan kayak gitu. Dan aku kebetulan sama Iqbal emang kenal dari kecil kan Kak. Jadi pas di proyek, Oh, pas pas ini jadi project bareng saudara ya pas udah. banget ya. Iya udah pas banget, karena memang di sini perannya saudaraan lagi, dan aku udah kenal sama dia dari aku SD kali ya, SD kelas 5 aku kenal sama Iqbal itu. Luar biasa. Terus kangen teriakan-teriakan fansnya juga nggak sih kalau lagi promo bareng gitu? Terakhir di Bandung tuh pecah banget ya. Pecah sih Kak, kangen banget sih, karena kayak fan-fansnya tuh gimana ya, kayak pas lagi promo tuh ngebikin ngebikin semangat aja gitu, kayak mereka se-excited itu ketemu sama kita, jadi kitanya tuh yang kayak semangat promo terus, kayak kemana aja kita kayak gas-gas pengen ketemu sama yang lain-lain kayak gitu. Iya, ini juga Yoriko nyanyi juga ya di soundtrack Iya betul. terakhirnya ini yang di Bandung kemarin yang wah teriakan itu banget fansnya luar biasa. Iya pas lagu ini ya aku nyanyi yang lain kali mungkin ya, aku ngisi soundtracknya juga lagu Bener itu. banget. Nah, ini yang seperti Yoriko tadi bilang nih, Rio Wek. trio Vanessa, Zulfa, dan Yuriko. Sedekat itu ya kalian bertiga. Maksudnya di luar syuting pun tetap jalan bareng ya? Sedekat itu sih Kak, kita kayak curhat banget gitu-gitu sih semuanya, kayak kita tahu banget satu sama lain itu gimana, karena saking kita kayak 3 tahun berturut-turut bareng terus gitu kan. Dan promo juga keluar kota kesana sini bareng, jadi yang emang udah kayak saudara aja, sedekat itu gitu. Oke, oke Yoriko. Aku Iya Kak. sekarang mau ngasih beberapa foto. Sekarang kita masuk sesi want to know. Jadi mungkin Yoriko bisa jelasin foto-foto ini lagi di mana, sedang apa. Sebentar. Oke, Oke. kita foto pertama yaitu. Set. Sepupu saya Ini gala premier kemarin ya? pas gala premier di Bandung, betul. Tuh, nih dua sepupu lagi berfoto bersama, jarang-jarang kan. Biasanya fotonya pakai baju sekolah, ini kayak agak gaulan dikit lah ya. Agak gaulan dikit lah ya. Bener banget. Ini gala premier sebelum corona ya. Ini luar Sebelum biasa corona. banget. Pecah banget kemarin di Bandung ya. Tuh, kangen banget Kak, asli. Aduh. Asli, kangen banget. Oke, foto selanjutnya sesi Wontonong kali ini. Iya, aduh mau ke foto. Ini siapa ini kalau boleh tahu? Ini tuh jadi dulu tuh Kak di Banjarmasin tuh ada kayak series gitu, series kayak untuk TV-nya Banjarmasin gitu kan. Namanya itu Si Palu. Nah, aku tuh main di series itu. Dan itu tuh aku pas waktu Oh, gitu SD. Kak. Itu jadi aku screenshot tuh fotonya. Jadi kayak aduh lucu banget, kayaknya aku posting habis itu di IG. Ini kenangan banget ya. Parah, itu aku umur berapa ya? SD kelas, ini kelas 3, kelas 4 nih, kelas 4-an. Kelas 3 SD itu. Ya Dan ampun, luar biasa. masih Kelas 4 krucil-krucil. SD. Iya. Kelihatan nih gara gambarnya nih, beberapa tahun yang lalu ya. Masih kecil. Lanjut.
Ini lagi galau atau lagi kenapa ya kalau boleh tahu ya? Ini Atau lagi rindu seseorang? di Cinema 21 yang di Senayan City loh ini Kak fotonya Kak. Oh iya, ada gelasnya khas banget ya. Gelasnya ciri khas banget kan itu. Itu pas lagi promo film waktu itu. Pas lagi promo film Dilan 90 kalau nggak salah. Oh 90, berarti itu yang pertama ya. Itu Hmm. posenya kayak gitu, apa ada yang dipikirkan seseorang atau emang, foto ini keren nih? Sebenarnya tuh lagi males sih Kak, lagi kayak males foto tapi pengen foto. Jadi kayak tiduran aja dia ambil pegang gelas gitu. Itu gimana ceritanya malah foto tapi pengen foto? Iya males foto tapi pengen foto karena nggak ada bahan gitu kan buat IG tuh postingan jadi kayak foto aja deh gimana aja sampai tiduran gitu. Oke, sekarang waktunya sesi tanya jawab buat sobat XX1, mungkin bisa langsung tanya di kolom komentar. Aku pilihin pertanyaan beberapa dari sobat 21 yang sudah masuk. Kak, tips mendapatkan beasiswa gimana Kak? Dari @nadia.nzmy_. Tips mendapatkan Kadang kita suka beasiswa. malas nyari informasi gitu ya, gitu. Mungkin Yoriko bisa share nih buat sobat 21 semua nih. Tipsnya mendapatkan beasiswa itu kayak aku bilang tadi pas di awal, menurut aku kita lakuin aja yang terbaik, kita usaha yang terbaik karena menurut aku nggak ada salahnya melakukan hal itu dan we'll never know at the end kita bakalan dapet hasil yang berpuluh-puluh kali lipat dari usaha kita gitu. Jadi mungkin sekarang ngerasanya aduh capek deh gini gitu, harus bener-bener fokus. Mungkin kalian fokusnya di sekolah gitu, bener fokus sekolah, tapi ntar takutnya nggak dapet beasiswa ini itu. Jangan kayak gitu, jangan mikir sana-sana deh. Pokoknya intinya lakuin aja yang terbaik dan insya Allah bakal ada hasilnya kok at the end. Jadi optimis itu kunci utamanya sih Kak. Optimis. Kalau pesimis mah, kalau udah pesimis duluan tuh kayaknya rasanya udah beda ya, udah males ya. Iya, jangan pesimis duluan, pokoknya harus optimis gitu. Oke, mantap mantap. Nah, dari Cinciasna, hal yang pertama dilakuin setelah pandemi ini apa, Yoriko, yang mungkin kangen banget gitu? Banyak sih Kak sebenarnya. Syuting sih. Karena memang aku juga ada film yang belum selesai syutingnya kan karena memang pandemi ini Oh, harus stop gitu. Jadi pasti first thing yang bakal dilakuin syuting film itu dulu sih. syuting, kangen banget ya syuting ya. Udah 3 bulan lebih ya. Kangen kangen nasi boxnya Oh. Kak. Kangen nasi bok, pulang sampai malam ya. Iya asli. Aduh. Asli. Lanjut. Dari Rosari Laras, karakter yang paling susah diperanin sama Kayo Riko di film itu ada nggak? Ada Apa kayak tuh? ini filmnya judulnya On Rust. Mm-hmm. Judulnya On Itu belum Rust. tayang ya? Belum tayang, tapi udah selesai syutingnya sih Kak. Rencananya tahun ini Itu kenapa harus tuh tayang. yang membuat susah? Ini nggak tahu deh gimana. Apa Jadi yang membuat susah? yang membuat susah ini sebenarnya perannya itu aku sebagai satu cewek yang harus memerankan 5 karakter yang berbeda. Wow, 5 karakter. Itu karakternya tuh seperti apa aja? Karakternya itu ada cewek Belanda satu, cowok Belanda satu. Abis itu ada yang kayak orang yang benar-benar jahat banget. Abis itu ada satu lagi itu sebagai orang agak tua gitu. Agak tua, dia kayak model babu gitu ceritanya dulu. Jadi budaknya gitu. Terus sama satu lagi nih sebagai anak arkeolog gitu. Wow, itu 5-5-nya. 5-5-nya. Itu ngerisetnya tuh gimana tuh? Mendalami peran kelima tersebut gitu atau membagikan emosinya gitu? Itu sih Kak bener-bener latihannya segala macam tuh aku sampai hampir mau pingsan segala macam sih Kak. Karena bener-bener perannya seintens itu karena ada satu adegan yang dimana aku switch semua karakter gitu. Oh, jadi semuanya jadi satu gitu. Semuanya jadi satu. Iya, jadi bener-bener yang wah itu
luar biasa sih. Aku sampai sampai hampir passed out pas lagi di tempat reading sama pas lagi syutingnya juga tuh. Luar biasa. Ini aku jadi penasaran banget loh nanti kalau sudah mau tayang. Harus ditonton, Tan. Nonton. Terus yang kayak Angga tuh suka ini minta dikipasin gitu loh, ya jadinya kayak kita kipasnya gantian gitu sih. Foto pas aku lagi ngipasin Angga, gara-gara dia kan kayak pakai jaket kepanasan abis adegan berantem kalau nggak salah itu. Katanya udah mandiri aja gitu, padahal aku masih sering disuapin sama mama. Jadi masnya terima kasih buat mama. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.